Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan review ALT coin yang teman-teman request di video-video sebelumnya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan maju. Dan untuk teman-teman kalau mau bergabung di channel Telegram aku ya, untuk sinyal-sinyal koin Indodax free ya, ada di deskripsi, linknya, grupnya juga ada di deskripsi. Dan untuk khusus token-token micin juga ada di deskripsi untuk linknya ya. Kita langsung koin pertama ya. Koin pertama ya pasti Bitcoin ya. Kita cek dulu Bitcoin. Dan untuk teman-teman kalau mau request koin apa yang mau minta dibacain chatnya ya, jangan lupa di kolom komentar tulis saja, nanti aku insya Allah aku bacain chatnya ya. Nah, ini ku refresh ulang ya karena jaringannya agak lemot. Pertama Bitcoin. Mohon maaf ya agak lama jaringannya, ini agak lemot. Semoga ini bisa nih. Nah, langsung kita buka Advance Chat-nya untuk Bitcoin ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin. Indikator seperti biasa ya, indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah, untuk 1 jam ke depan Bitcoin akan naik ya ini karena hijau kedua dan udah nabrak Parabolic SAR. Ini minimal naik bisa ke sini 1 jam ke depan ya, bisa ke 834 lalu bisa ke 848 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan baru mau naik ya. Stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD udah nyentuh ya, tinggal keluar aja garis birunya. Minimal naik bisa ke 830. Lalu ke 836, bisa ke sini maksimal ya 848. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Nah, ini tadinya mau koreksi ya, MACD-nya di TF 4 jam ini mau turun, tapi Stochastic RSI-nya ngajak naik dulu. Berarti dia harus naik ya, mungkin mentok-mentok di sini nih. 857 mungkin paling mentok gitu ya. Kita cek untuk TF1D. Nah, di TF1D ini juga ngajak naik juga ya. Stochastic RSI udah ngajak dulu, udah ngarah duluan ke atas, MACD mengikutin ya. Dikit lagi juga nabrak Parabolic SAR di 849. Kalau nabrak Parabolic SAR bisa ke sini minimalnya ke 886 dan bisa ke sini. Mudah-mudahan bisa new ATH ya di TF1D ini untuk Bitcoin. Di TF3D juga harus Stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas ya. MACD pasti mengikutin, minimal naik untuk minggu depan atau di pertengahan bulan 12 ya. Bisa ke 878. Kalau dia nabrak Parabolic SAR di 936 bisa new ATH ya, ini Bitcoin ya. Kita cek untuk 1W. Di 1W-nya ini mau koreksi, tapi ya nunggu TF sebelumnya dulu koreksi. Jadi harus naik dulu baru bisa koreksi untuk TF 1W ini ya. Kita cek untuk TF 2W. Di TF 2W juga kayak gitu ya, mau koreksi, Stochastic RSI-nya udah mau ngarah ke bawah. Ya ini di pertengahan bulan 12 akan koreksi dalam ya. Untuk Bitcoin sekali lagi aku tekanin jangan ada koin hold lagi ya di pertengahan bulan 12, itu terakhir. Di antara tanggal 14, 15, 16 sampai 17 ya. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya AMP ya, ini AMP juga requestan teman-teman. Kita cek untuk advance chart-nya.
Kita buka TF 1 jam ke depan untuk AMP indikator ya, seperti biasa. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Di 1 jam ke depan ini AMP akan koreksi ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR ke sini di 844, mungkin bisa ke sini nih, ke 817 ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya. Di TF 2 jamnya MACD nya mau naik ya, tapi stochastic RSI ke bawah, berarti harus ke bawah dulu ya. Ini untuk di TF 2 jam ini kalau mau buyback di 830 sampai 793 ya kalau mau buyback. Kalau mau buyback di TF 2 jam ya, tapi itu kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah ya benar, kalau mau buyback tadi di 793 sampai 830 apa 8 berapa tadi lupa aku. Nah itu buyback langsung hold ya, karena stochastic RSI di TF 4 jam ke depan akan naik. MACD pasti mengikutin ya, minimal naik nanti ke sini ke 915, mungkin maksimalnya di 966 ya. Lebih bagus kalau dia lebih dari 966. Nah di TF 1D nya ini mau ngajak koreksi ya. Sudah dia naik itu langsung koreksi, mungkin agak dalam ini koreksinya ya, karena stochastic RSI nya juga agak jauh. Minimal dia turun nanti di TF 1D ini di 811, lalu ke sini ya, nabrak parabolic SAR di 739, maksimalnya bisa ke 590 ya di TF 1D itu. Kita cek untuk TF 3D ya. Di TF 3D juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD biasanya mengikuti, kalau tapi dapat support di TF 1 jam atau 2 jam tadi nabrak parabolic SAR di sini di 1087, bisa naik dulu tinggi. Maksimal bisa di sini nih di 1200. Tapi kalau nggak dapat support ya balik turun dia agak dalam. Kita cek untuk 1W ya. Di 1W ini nggak bisa kulihat indikatornya ya, dan aku juga nggak berani berspekulasi, itu yang cuman bisa kubacain untuk AMP ya. Lalu koin selanjutnya kita cek koin selanjutnya BCD ya. Ini juga requestan teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman kalau mau request koin yang mau dibacain reviewnya untuk buybacknya di harga berapa, tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah aku bacain ya. Langsung kita buka TF 1 jamnya untuk Bitcoin Diamond BCD, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di 1 jam ke depan ini BCD ini akan naik ya. Tadi udah naik padahal ini masih bisa naik ya. Maksimal bisa ke 25834. Lalu kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Nah di 2 jam ke depan juga akan naik ya. Minimal malam ini nih ke sini nih, ke 25684. Lalu bisa ke sini 26, maksimal mungkin bisa di sini nih di 27-an ya, 27448. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan juga stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, berarti masih bisa naik. Minimal 2-3 hari ke depan ya 2581, maksimal di sini di 27-an ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D juga MACD nya udah ngarah ke atas ya. Stochastic RSI juga ngarah ke atas. Kalau di awal bulan, nah ini di awal ya, mungkin 2-3 hari lagi kalau dia nabrak parabolic SAR, atau malam ini ya untuk BCD, kalau dia nabrak parabolic SAR di 27526 bisa ke sini ke 32, maksimal bisa ke sini 40.000 ya. Kita cek untuk 3D nya BCD. Nah ini stochastic RSI nya ya di 3D ini mengajak ke atas lagi. MACD pasti mengikuti nih, stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke atas. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 36 berapa nih? Di 36954, minimal bisa ke sini 47, maksimal mungkin bisa ke 61 atau 62 ya. Itu di TF 3D.
Di TF1W ini ya, kalau dapat support dari TF sebelumnya dan nabrak parabolik SAR di sini di 34.000 bisa ke sini nih. Bisa ke 61.000 lebih. Mungkin maksimal bisa ke sini ya. Ini mungkin seminggu ke depan udah naik. Ini mungkin malam ini udah mulai naik dia. Nah, di TF2W ini ya nunggu support juga dari TF sebelumnya karena stochastic RSI masih agak datar. Kalau dapat support dari TF sebelumnya nabrak parabolik SAR di sini di 65 bisa ke sini. Bisa ke sini di pertengahan bulan 12 ya. Mudah-mudahan sampai bahkan bisa lebih ya. Nah, di TF 1 bulannya ya, MACD mau turun tapi nggak jadi. Bukan nggak jadi, nggak ada yang mau bengkok kan, belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Namun stochastic RSI-nya ya ngarah ke atas, berarti bisa naik. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR ya di sini di 127, mungkin bisa ke 200.000 ini. Bahkan mungkin bisa lebih ya. Itu untuk BCD. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya ini CRE. Kita buka advance chartnya CRE ya. Apakah masih bisa moon atau udah habis masanya untuk CRE ya. Ini juga requestan teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk CRE. Indikator seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, stochastic RSI, parabolik SAR-nya ketinggalan ini ya. 1 jam ke depan CRE ya akan mengalami koreksi ya. Kalau dapat support karena ada tanda-tanda untuk naik dari stochastic RSI ya. Kalau dapat support nabrak parabolik SAR. Aku jelasin dulu turunnya ke sini minimal ya. Kalau nggak dapat support ke 2116, ke 216, ke 208 ya, itu paling dalam. Tapi kalau dapat support minimal naiknya ke sini. Ke 228. Lalu kalau dia nabrak parabolik SAR di 230, maksimalnya bisa di 240 ya untuk malam ini. Itu pun kalau dapat support ya. Nah, ini berarti dia kemungkinan masih koreksi bukan naik ya. Karena stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Minimal turun ke sini ke 217, maksimal bisa ke 198-an lagi ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Ntar aku refresh dulu, terlalu dekat untuk channelnya ya. Jadi susah agak dilihat support dan resistnya. Bollinger Band ya, MACD, Moving Average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, ini dia mau ngajak koreksi lagi nih, kayaknya agak dalam ya, karena bentar lagi nabrak parabolik SAR. Kalau dia nabrak parabolik SAR ke di 219 bisa ke sini, 198 bahkan bisa ke sini nih. Ke 168 ya. Kita cek untuk TF1D-nya, kita cek lagi. Nah, ini juga stochastic RSI-nya ya, tapi masih ini kalau dapat support dari TF sebelumnya ya. Karena MACD udah deket banget sama yang merahnya ya, garis birunya, tinggal turun. Stochastic RSI-nya datar, jadi dia tuh masih bingung. Jadi kalau dia dapat support dari TF sebelumnya ya, bisa naik, tapi kalau nggak dapat support turun. Kalau dia nabrak parabolik SAR turunnya di 206, bisa ke sini 172, maksimal di sini 140 ya. 3D kita cek, di 3D juga mau turun juga ya. Jadi CR ini cenderung tinggal turun aja, cuman nggak tahu di TF selanjutnya ya. Ini di TF 3D bisa turun. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 170 bisa sini maksimal di 115 turunnya. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W ini nggak bisa aku lihat ya indikatornya, jadi mohon maaf sampai di situ yang aku bisa baca chartnya ya. Kita cek untuk koin selanjutnya ya. Karena ini terlalu banyak ya teman-teman request, jadi masih ada nih, ada berapa lagi nih. Kita ke LED ya selanjutnya.
Kita cek LED ini alias lelet ya. Kita buka 1 jam ke depan, indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Di 1 jam ke depan LED ini mau koreksi lagi ya, karena stochastic RSI ngarah ke bawah. Minimal dia turun ke sini ke 70. Lalu selanjutnya belum bisa kulihat ya. Kita cek di TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan bisa naik nih. Jadi kalau mau buyback ya, di 70 dari ke berapa nih? Di 70 dari 66 sampai 70 ya kalau mau buyback LED. Lalu bisa naik nih malam ini, minimal naik ke 74. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 75 bisa ke sini. 76 80 maksimal ya bisa ya. Kita di TF 4 jam. Nah, ini kalau dapat support dari TF 2 jam ke depan ya, stochastic RSI-nya pasti akan ngarah ke atas. Dan kalau dia nabrak parabolic SAR nih 2-3 hari ke depan atau malam ini ke 81 bisa ke sini maksimal naik 86 ya untuk LED. Kita cek untuk TF 1D-nya ya. Di TF 1D-nya ini MACD-nya mau naik ya, tapi stochastic RSI-nya masih bingung mau ngarah ke bawah. Tapi kalau dia nggak dapat support dari TF sebelumnya, bisa turun ke 66 ya, nabrak parabolic SAR. Mungkin bisa ke 50-an ya mungkin. Tapi kalau dia dapat support dari TF sebelumnya bisa naik ke sini 85. Maksimal ya di sini nih. 114 ya. Kita cek untuk TF 3D ya. Di TF 3D juga stochastic RSI-nya masih bingung ya. MACD tinggal dorong aja, kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa 152 dan nabrak parabolic SAR mungkin bisa ke sini. Ke 500-an ya. Mudah-mudahan bisa. Di TF 1W ini stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah ya. Tapi mungkin di atau seminggu paling lama ya bisa naik ini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di seminggu ke depan ya, di 189 ya bisa ke 500 bener. 442 minimal ke sini nih. Nih. Ke 352, 325 ya. Kita cek untuk TF2W. Nah, di TF2W ini indikatornya ya nggak bisa kulihat untuk LED. Mohon maaf, jadi aku baru bisa bacain sampai situ aja. Koin selanjutnya mana ya? Koin selanjutnya ini mana? Banyak juga ini yang request mana ini. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk mana? Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Mana ini? MACD juga pasti mengikutin. Ini bisa turun di sini ya. Untuk 1 jam ke depan 62 bahkan bisa lebih dalam ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Berarti dia ini masih turun, bisa turun ke sini ke 62 bahkan bisa ke 56 248 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan juga masih bisa turun ya. Jadi ini cenderung masih agak turun, mungkin maksimal turun di sini di 50,546 ya. Itu untuk TF 4 jam. Kita cek untuk TF 1D ini 1D-nya ya. Nah, ini juga masih cenderung turun ini. Berarti ini ya tinggal turun lah intinya ya, mana ini ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di TF 1D ini ya di 57976 bisa ke sini minimalnya. 49279 maksimal bisa ke sini lagi. Ke 32 ya. Itu untuk mana? Kita cek untuk TF 3D-nya. Nah, di TF 3D juga stochastic RSI ngarah ke bawah, bisa dilihat sendiri ya. Jadi mohon maaf. MACD juga ada bengkok kanan untuk ke bawah, berarti masih bisa turun ya. Minimal turun ya ke sini. Ke 57 bahkan bisa ke sini. Ke 30 ribuan ya. Kita cek untuk TF 1W-nya. Di 1W pun begitu ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah.
MACD tapi masih kuat untuk naik ya MACD-nya. Mudah-mudahan dia dapat support lah. Bisa ke sini mungkin, tapi ini sulit untuk naik lagi ini sebenarnya karena dari chartnya ini, tapi siapa tahu ya ada yang hilap. Kita cek. Nah di TF2W nya ini nggak bisa aku lihat ya untuk indikatornya, jadi aku nggak berani berspekulasi, jadi mohon maaf. Yang intinya mana ini cenderung untuk turun ya. Lalu koin selanjutnya OXT ya. Ada juga teman-teman yang request OXT. Saat kita buka 1 jam ke depan, lalu indikator ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah kita cek untuk 1 jam ke depan OXT ini akan naik ya, karena MACD udah deket banget, Stochastic RSI pun mendukung ya, ngarah ke atas. Minimal naik 1 jam ke depan ke 7.200. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 7288 ya bisa ke sini nih. Ke 74 maksimal bisa ke sini. Ke 7619. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan pun Stochastic RSI pun mendukung ngarah ke atas, MACD dari bawah ya. Ya sama, minimal naik ke sini ke 7300. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 7516 maksimal bisa ke sini 7800. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. Di 4 jam ke depan Stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah ya. Tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya, ya sama, masih minimal untuk naik ke sini ke 73. Lalu kalau dia ke sini, kalau dia nabrak parabolic SAR di TF 4 jam ke depan ini ya, di 7819 maksimal masih bisa ke sini ke 8300 ya. Kita cek untuk TF1D. Nah, di TF1D pun bagus banget ya. MACD udah tinggal nunggu support. Stochastic RSI udah lambat-lambat udah naik ke atas ya. Seminggu ke depan minimal naik ke 7800. Lalu ke sini ke 8300, dan kalau nabrak parabolic SAR di 8658 maksimal bisa ke sini. Bisa ke 10.000, mungkin bisa new ATH ya, bisa ke 11.000. Kita cek untuk 3D ya. Ini Stochastic RSI-nya ya ngarah ke atas, MACD ngarah ke bawah. Tapi candlenya mau bikin cup candle baru, berarti bisa naik ya. Di pertengahan bulan 12 mungkin kalau minimal naik ke 8.400, kalau dia ke sini langsung 9.000, tapi bertahap ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 10.000 ya bisa ke sini. Mudah-mudahan sampai ke 14.000 ya. Kita cek untuk TF1W. Nah, setelah itu naik ya. Ini sebenarnya mau bikin cup candle baru ya. Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga ada bengkokan dikit lah itu. Tapi ini mudah-mudahan bikin cup candle baru ya. Seperti yang aku bilang tadi, naiknya ke berapa ya. Nah, di TF2W nya indikatornya belum muncul ya, jadi mohon maaf, jadi belum bisa kebacain. Kita langsung ke koin selanjutnya ya. Kita ke Sunbox. Kita cek untuk chartnya. Kita buka 1 jam ke depan untuk Sun ya, indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, di 1 jam ke depan Sun ini bisa naik kalau dapat support ya. Karena Stochastic RSI-nya masih bingung. Sebenarnya mau naik ke atas tapi kurang support ya. Kalau dapat support naik. Minimal naik 1 jam ke depan ke sini. Ke 94.000 ya. Kalau nabrak parabolic SAR di 96.440 bisa ke sini maksimal 1 jam ke depan ya. 100.000 lagi. Kita buka di TF 2 jam ke depan ya. Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas. MACD pasti mengikutin ya. Minimal naik ke sini ke 97.
Kalau dia nabrak parabolik SAR di 98 ya maksimalnya bisa ke sini. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. Untuk Sun ini di stochastic RSI juga dari bawah ya, MACD masih kuat untuk turun. Jadi kalau mau buyback si Sun ini ya minimal dari sini nih. Di 83 ini udah. Nah, kalau jebol dari sini ya, jebol supportnya di sini di 92 ini bisa buyback di sini. Di 82 sampai ke 72568. Tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa langsung naik ini. Minimal naik ke sini 102, kalau nabrak parabolik SAR di sini 198 bisa ke sini. 124 ya. Kita cek untuk TF1D-nya ya, Sun. Nah, di TF1D-nya ini malah cenderung mau koreksi ya. Jadi ini harus pasti koreksi, sudah naik itu langsung koreksi dalam, ini minimal koreksi langsung ke sini. Ke 84. Lalu ke sini ke 71 dan bisa ke sini, bahkan bisa ke sini lagi ya. Untuk Sun ini kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D pun stochastic RSI-nya mengarah ke bawah ya. Jadi pasti koreksi, minimal koreksi ke sini. Nih 77266. Lalu kalau dia nabrak parabolik SAR di berapa ini ya, 55 bisa kesini lagi nih harga Sun ini ya. Jadi ini cenderung untuk turun ya, berarti naik pun sekali udah tuh turun habis-habisan ini turunnya. Bahkan mungkin nggak bisa naik lagi nih ya, langsung turun. Ini dari ITF berapa nih, di 1W pun kayak gitu. Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD biasanya mengikutin, tapi mudah-mudahan ya, siapa tahu analisa aku salah ya. Di TF2W ini indikatornya nggak bisa kulihat ya, jadi kita langsung ke koin selanjutnya ya. Lalu Sumo ya. Kita cek untuk Sumo ini gimana ya, atau tinggal turun aja kayak mana Sun. Dan untuk teman-teman kalau mau request koin yang mau dibacakan chatnya dan mau harga buyback di berapa, nanti tolong tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, agar bermanfaat bagi kita semua ya. Indikatornya seperti biasa, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, ini 1 jam ke depan untuk Sumo ya akan turun. Tapi stochastic RSI-nya akan naik ya. Berarti bisa naik. Karena dan dari candlenya pun mau bentuk cup candle baru. Kalau dia nabrak parabolik SAR, nah minimal naik ke sini 1186, langsung nabrak parabolik SAR. Lalu ke sini ke 1200, maksimal mungkin di 1217 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan pun cenderung turun nih sebenarnya. Tapi kalau dapat support dari TF 1 jam tadi ya, minimal naik ke sini. Ke 1187, nabrak parabolik SAR ya, maksimal mungkin masih di sini. Mudah-mudahan bisa sampai sini malah. Ke 1296 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ini masih bingung deh sebenarnya. Tapi kalau dapat support dari TF 1 sampai 2 jam tadi, nabrak parabolik SAR di sini. Di 1292 ya, maksimal bisa ke sini nih, 1395. Nah, di TF1D-nya ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, berarti masih bisa koreksi nih. Naik pun nggak akan tinggi yang di TF sebelumnya ya. Balik lagi bisa ke 1117, malah bisa ke sini ke 900-an ya untuk Sumo ya. Mungkin di pertengahan bulan 12 baru bisa naik ini. Stochastic RSI-nya di TF3D ini mau ada arah ke atas ya. Di pertengahan bulan 12. Lalu minimal naik ke sini di pertengahan bulan 12 ya, 1500, lalu ke sini 2043. Lalu kalau dinabrak parabolik SAR di 2891 dia bisa ke sini maksimal ya.
Kita cek untuk TF2W-nya ya. Nah, ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Udah dia naik langsung turun dalam ini. Jadi di pertengahan bulan 12 tidak usah dibeli lagi, langsung jual. Lalu koin selanjutnya ini Shiba ya. Shiba ini banyak banget yang request ya. Dan ini juga udah aku bilang dari jauh-jauh hari, Shiba ini akan turun agak dalam ke 32-an kalau nggak salah kemarin tuh. Tapi nggak tahu ini sampai apa enggak, soalnya aku nggak terlalu ngikutin Shiba ini ya. Kita cek dulu untuk chartnya ya. Kita cek untuk TF 1 jam ke depan, indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini sebenarnya mau naik ya, tapi stochastic RSI-nya malah ngarah ke bawah ya, berarti dia ini ngulur naiknya. Bisa turun dulu ke sini minimal untuk Shiba ke 43. Lalu ke sini nih kalau mau buyback di TF 1 jam ini ya, di 41 sampai ke 42. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan ini nunggu TF 1 jam tadi naik ya. Jadi di TF 1 jam tadi di 41 sampai 42 kalau mau buyback. Lalu ini bisa naik ya, stochastic RSI-nya udah di bawah. Minimal naik sini mungkin besok pagi ya ke 47. Lalu ke sini ke 49. Kalau dia berani nabrak parabolic SAR besok pagi ya, di 50, 54 bisa ke sini maksimalnya. 5421. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya untuk Shiba. Nah, ini untuk Shiba ya 4 jam ke depan stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD-nya mau turun, tadinya mau turun, tapi kalau dapat support ya dari TF-TF sebelumnya bisa naik nih. Dan ini juga dari candlenya mau bikin cup candle baru, minimal naik ke sini. Ke 50, 37. Kalau nabrak parabolic SAR ke sini 5374 mungkin maksimal bisa ke sini. Ke 5655 ya. Kita cek untuk TF 1D-nya untuk Shiba ya. Nah, di TF 1D-nya ini udah tinggal nunggu aja, tinggal nunggu support dan MACD-nya bisa dilihat sendiri ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD nunggu minimal naik nih 2-3 hari ke depan ya, ke 55. Lalu ke 70. Lalu ke sini mungkin bisa new ATH ini ya. Mungkin lebih ya, mudah-mudahan sampai. Kita cek untuk 3D ya. Di 3D pun stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas ya. Dan candlenya bisa dilihat sendiri mau bikin cup candle baru ya. Nah, ini minimal naik ya ke sini nih, ke 69 untuk beberapa hari ke depan. Lalu ke sini ke 7562. Lalu maksimalnya bisa di sini. Mudah-mudahan sampai. Kita cek di TF1W ini indikatornya nggak bisa dilihat, jadi mohon maaf ya. Pada intinya ini mau naik ya. Shiba ini mau naik. Jadi siap-siaplah buyback di 41 sampai 42 apa tadi nggak salah ya. Lalu kita ke koin terakhir nih, SEK. Ya. Oh iya, satu lagi nih, hati-hati untuk Shiba ini ya, karena belum ada legalitas di Indonesia ya. Jadi bahaya, tapi gampang lah kalau dia delis di Indonesia, juga banyak di exchange lain, jadi jangan takut ya, jangan kayak VDX. VDX sih masih enak, bisa di arbit ya. Kalau video susah, bisa di arbit tapi fee-nya gede banget. Kita cek untuk SEK ini ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Nah, ini kayaknya mau naik juga ini, indikator ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini 1 jam ke depan bisa naik beneran. MACD udah ngarah ke atas, stochastic RSI juga kayak gitu ya. Minimal naik ke sini ke 153, maksimal bisa ke sini ke 154 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, ini stochastic RSI dan MACD juga bisa naik ya. Minimal naik ke sini 2 jam ke depan ya. 154, maksimal bisa di 160 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk SEK ini. Nah, ini stochastic RSI ngarah ke atas juga ya. Kalau dia malam ini nabrak parabolic SAR di 154, minimal ke sini naiknya ke 159, maksimal bisa di sini
174 ya, bahkan bisa mungkin lebih tinggi ya, mudah-mudahan ya untuk sek ini. Nah ini di TF1D ini ya, MACD nya udah hampir udah kawin ya, tinggal keluar dari stochastic RSI juga dorongnya pasti ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 167 bisa ke sini ke 219, maksimal bisa ke sini malah 388 ya. Ini untuk seminggu ke depan, bahkan bisa dari malam ini mulai ya. Nah ini juga di TF3D ya, stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD mau ada bengkokan ke atas, berarti bisa naik. Tapi untuk resist dan supportnya nggak bisa kulihat ini kayaknya. Nah ini terlalu jauh ya, tapi bisa naik ini. Di TF1W untuk indikatornya nggak bisa dilihat ya, jadi mohon maaf, cuman bisa sampai situ aja yang aku bisa bacain ya. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya, dan share ke teman-teman kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.